Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas trik atau cara beberapa rumus di Excel. Ada 18 rumus kira-kira yang akan kita bahas pada kali ini. Langsung saja, ini ada tabel yang sudah tersedia, sudah kita siapkan. Di sini ada mata pelajaran mulai dari IPA. Ini ada nilai masing-masing anak ya. Ada 12 anak dengan jenis kelamin yang berbeda-beda. Baik, yang pertama kita akan mengerjakan untuk total nilainya yang didapat oleh tiap-tiap anak ya. Langsung aja kita masukkan total nilainya, yaitu dengan rumus sum ya, untuk penjumlahan tiap-tiap mata pelajaran. Ada 3 mata pelajaran, kita jumlahkan dengan cara yaitu sama dengan sum kurung buka ring dari pertama sampai ke terakhir, kemudian tutup enter ya. Ini akan didapat nilai total dari anak yang pertama misalnya. Untuk berikutnya tinggal klik 2 atau drag ke bawah ya untuk mengcopy rumus yang sudah ada. Ini akan otomatis menjumlah keseluruhan. Misalnya datanya banyak, jadi akan lebih mudah untuk menjumlahkan. Oke, yang kedua yaitu ada rata-rata. Rata-rata itu dengan menggunakan rumus average ya. Baik, kurung buka, kemudian kita masukkan nomor 1 dan seterusnya. Ini berarti mulai dari kolom pertama sampai yang terakhir ya. Kurung tutup dan enter. Ini rata-rata seluruh mata pelajaran yang didapat. Ini juga coba kita ulang. Ini bisa ditarik ke bawah gini atau diklik 2 kali ya. Nah, klik 2 kali otomatis juga sama. Oke, kemudian di sini ada status ini yaitu dengan kriteria ini lulusan ya. Apabila nilainya 80 sampai 100 itu dinyatakan lulus. Kalau ya di bawah 80 itu dinyatakan tidak lulus. Coba kita masukkan. Untuk status ini bisa kita gunakan fungsi if ya. Nah, misalnya seperti ini, if sama dengan if kurung buka. Ini logical test. Logical test ini yaitu mana yang mau dilakukan penilaian ya. Kolom ini di rata-rata ya, status. Jadi misal rata-rata yang bersangkutan itu 80 sampai 100 itu dinyatakan lulus. Berarti yang dinilai itu yaitu ini, logical testnya yaitu yang mau dinilai itu yang mana. Oke, kemudian di sini keterangannya titik koma. Kalau titik koma berarti kita juga ikut mengikuti ya titik koma ya. Kalau perintahnya koma berarti ya koma ya, tergantung laptopnya atau komputer Anda itu perintahnya itu titik koma atau koma, menyesuaikan ya. Kemudian ada value if true jika benar, dan ini value jika salah ya. Yang pertama value if true yaitu nilai apabila benar. Nah itu mohon maaf, ini dengan kriteria ya logical test tadi. Logical testnya itu apabila 80 sampai 100 itu dinyatakan lulus. Berarti nilai rata-rata ini apabila kolomnya ini itu 80 sampai dengan 100 itu dinyatakan lulus. Berarti ini kemudian apabila lebih besar atau sama dengan 80 maka itu adalah titik koma atau koma ya, tergantung perintahnya atau permintaannya, maka itu dinyatakan lulus. Itu
titik 2 atas, kemudian ketik saja lulus, petik ya, ada petik. Ini adalah lulus, ini maksudnya adalah value if true, nilai apabila benar. Terus kemudian titik koma, value is false, apabila salah itu apa, berarti tidak lulus ya, otomatis tidak lulus, tidak lulus, ada petik, kurung tutup, enter. Nah, kita cek nilainya 80,67, berarti kan lebih dari 80, dikatakan lulus. Kita klik 2 kali di sini. Oke, 83 lulus, 81 lulus, 77 otomatis tidak lulus, 78 tidak lulus, dan seterusnya sudah benar ya. Oke, ini fungsi if. Kemudian yang keempat, ada banyak murid di kelas, itu bisa hitung dengan menggunakan fungsi con atau con A ya. Kalau fungsi con itu yang dicari itu karakternya itu angka ya. Kalau con A itu yang dicari karakternya itu huruf ya. Misalnya seperti ini, banyak murid di kelas ya. Kita coba dulu yang con itu berarti dia menggunakan angka ya. Misalnya kita pakai rata-rata ini, kita drag ke bawah ya, ini value 1 sampai dengan selesai apa yang dijumlahkan. Ini kita blok, kurung tutup, kita enter. Ada 12 jumlah murid yang di kelas itu, ada 12, 1 sampai 12 ya. Oke, kemudian ada cara yang kedua, tadi pakai con, sekarang pakai con A ya, sama dengan con A kurung buka. Ini menggunakan huruf ya, huruf. Misalnya pakai nama ini, nama ya, kita blok, kurung tutup, 12 juga sama. Misalnya kini kita buang A nya, ini pakai huruf tapi tidak pakai A ya, harusnya tidak bisa menjumlah ya, ini harus pakai A. Kalau menggunakan karakter huruf itu harus pakai con A, ada pakai A ya, kita tambah A itu mau. Kemudian nilai rata-rata tertinggi, nilai rata-rata tertinggi ini bisa dicari dengan rumus max ya. Rata-rata misalnya sama dengan max kurung buka, rata-rata tertinggi kita blok saja langsung untuk kolom rata-rata, kurung tutup, ter 86. Di sini yang paling banyak kita cari 86, yang paling tinggi 86 benar. Untuk yang paling terendah min ya, sama dengan min, kurung buka, kita blok nilainya, kemudian kurung tutup, enter. Nilainya paling kecil 77,67 ya, benar ya. Oke, kemudian banyak murid yang lulus, ini bisa menggunakan count if, jadi menggunakan menjumlah khusus untuk yang lulus saja, yang tidak lulus nanti tidak dihitung. Caranya seperti apa? Sama dengan count if kurung buka, kita ada di sini diminta untuk menggunakan memasukkan ranknya ya, rank yang mau digunakan itu yang mana. Ini yang kita tuju, yaitu untuk statusnya ya, lulusnya. Kita blok, kemudian titik koma, ini kriterianya apa, bisa lulus ya, ini lulus, tanda petik, lulus, tanda petik lagi, kurung tutup, enter. Ini ada 8, banyak murid yang lulus 8. Kita cek ya, 1 2 3 4 5 6
78, berarti benar. Ini jumlah banyak murid yang lulus itu ada 8. Conf ya. Kemudian jumlah total nilai murid yang lulus itu dengan menggunakan SUMIF. Itu caranya sama dengan SUMIF kurung buka yang lulus, jumlah total murid yang lulus, kita jumlah total nilai ya, nilai berarti nilai ini ya, total nilainya berapa. Oke, ini kriterianya lulus dulu, kita bloknya ringnya itu yang lulus dulu, titik koma, kemudian tanda petik yang lulus, tanda petik, titik koma, kemudian di sini baru diminta sum rank. Yang mau dijumlah itu yang mana? Jadi yang mau dinilai itu total nilainya ya. Di sini di blok kurung tutup enter. Nah, jadi total nilai murid yang lulus itu sekian 198. Coba kita cek ya. Yang lulus itu misalnya seperti ini. Yang lulus ada nilainya berapa ini? Ada 8 dengan jumlah 1984, benar ya. Oke, terus kemudian nilai rata-rata nilai murid yang lulus itu dengan menggunakan average if ya, sama dengan average if kurung buka rata-rata yang lulus itu nilainya berapa, itu tinggal di sini diminta ranknya, yang lulus dulu ya, titik yang lulus seperti tadi, titik koma, tanda petik lulus, tanda petik titik koma, kemudian di rata-ratanya ini ya, kita blok yang mau dinilai. Oke, yang kurung tutup enter. Nah, ini adalah jumlah rata-rata nilai murid yang lulus. Oke, ini sudah kita bahas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rumus yang sudah kita bahas. Baik, masih ada lagi, ini contoh, ini kasus misalnya ada tabel seperti ini, kita mau menggabungkan antar kolom yang ada ya menjadi satu ya dengan rumus konkatenate ya. Langsung saja konkatenate ya, teks 1 teks 2 dan seterusnya. Misalnya ini kita gabungkan apa adanya, ini kemudian titik koma, kolom kedua titik koma lagi, kolom ketiga kurung tutup enter. Nah, ini akan berubah jadi satu, tapi ini tidak ada spasinya. Misal ingin ada spasinya, sebenarnya bagaimana kita di antara kolom-kolom ini dikasih dengan tanda petik ya, misalnya seperti ini, C4 titik koma tadi dikasih tanda petik spasi ya, tanda petik lagi titik koma, dan kolom kedua titik koma lagi, tanda petik spasi, tanda petik titik koma lagi, enter. Nah, ini akan ada jarak PT margin saudara. Oke, ini tinggal di drag saja atau klik 2 kali sudah bisa. Ini untuk menggabungkan beberapa kolom yang terpisah jadi satu ya. Oke, kemudian di sini yang ke berapa tadi, yang selanjutnya ini ada mengubah huruf kecil
atau mengubah huruf jadi kecil semua, terus ada mengubah huruf menjadi besar semua, kemudian mengubah huruf besar di awal kata ya. Untuk mengubah huruf kecil semua itu bisa menggunakan lower ya, sama dengan lower kurung buka, klik yang mau dirubah, tutup enter. Nah, ini akan jadi kecil semua hurufnya. Oke, kalau yang besar semua jadi upper, dan klik yang mau dirubah, tutup enter, otomatis jadi besar semua ya hurufnya. Kemudian kalau yang huruf besar di awal kata sama dengan proper ya, kurung buka, klik yang mau dirubah, kurung tutup. Nah, ini sudah oke ya. Kemudian selanjutnya ini ada pengambilan karakter yang ada di suatu kode atau sebuah kalimat ya, atau ini ada misalnya kode transaksi, ini kodenya sekian, ada 100D45II002. ini akan kita ambil karakter yang diinginkan saja ya. Misalnya karakter depannya sebanyak 4, misalnya kita mau ambil karakter depannya saja tapi dengan jumlah 4. Jadi rumusnya seperti apa? Kita pakai menggunakan rumus left ya, sama dengan left. Left itu berarti kiri ya, mulai dari kiri dulu kita ambil hurufnya kiri, itu teksnya berapa, teksnya yang mau diambil itu berapa, klik ya, koma, kemudian number char atau jumlah huruf atau angka yang mau diambil. Itu misalnya di sini misalnya 4, 1 2 3 4, klik 4, kurung tutup enter. Nah, ini akan terambil 4 karakter mulai dari depan ya. 1 2 3 4 100D ya. Oke, kemudian misalnya kita mau ambil karakter yang ada di tengah ya, menggunakan rumus mid, sama dengan mid, kurung buka, klik yang mau diambil, titik koma. Ini diminta untuk star number mulai dari berapa ya. Ini kalau misalnya mulai dari angka 3, yang karakter ketiga dulu, kemudian titik koma, kemudian sampai atau berapa jumlah yang mau digunakan, itu sebanyak 4 saya 4, kurung tutup enter ya. Ini coba kita cek mulai dari 3 sebanyak 4, 1 2 3, berarti mulai dari angka 0 kemudian ke kanan sebanyak 4 ya, 1 2 3 4, sudah benar. Oke, kemudian karakter akhir sebanyak 5 sama menggunakan rumus right ya, sama dengan right, kurung buka, yang mau diambil, titik koma, kemudian jumlah yang mau diambil berapa, 5 misalnya, kurung tutup enter ya. Ini ada 5 karakter belakang ya, ini akan muncul ya. Itu berapa rumus yang sudah kita ambil ya. Ini sudah berapa, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 11 12 13 14 15 16, sudah 16 rumus, tinggal 2 rumus ya. Ini misalnya ada kolom seperti ini atau tabel seperti ini, ada nomor pemesanan, ada nama customer, domisili, dan nama pengiriman. Ini akan kita gunakan tabel referensi untuk mengisi kolom tersebut ya. Di sini ada data yang horizontal maupun vertikal. Ini datanya vertikal dari atas ke bawah. Kalau ini data yang bawahnya itu sifatnya data horizontal ya, sifatnya
memanjang sampai kayak ini atas ke bawah ya. Oke, ini akan menentukan kita menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. Atau VLOOKUP itu yaitu vertical lookup ya, itu digunakan apabila data referensinya itu datanya yaitu menurun atau mulai dari atas ke bawah. Kalau HLOOKUP itu untuk data referensi yang sifatnya horizontal atau ke kanan ke kiri ya. Oke, jadi tergantung data yang mau diambil itu vertikal atau horizontal. Oke, ini untuk data di sini misalnya ada permintaan untuk mengisi nama customer dengan nomor pesanan ini. Kita lihat di sini nomor pesanan itu ada di tabel yang vertikal, bentuknya vertikal, berarti kita pakai VLOOKUP. Oke, coba kita lihat saja sama dengan VLOOKUP ya. VLOOKUP buka lookup value, yaitu lookup value yaitu ya mana yang mau sebagai pedoman untuk melakukan pendataan ya. Ini kita dasarnya itu nomor pemesanan. Oke, kemudian koma tabel array kita pakai yang data referensi sudah ada, kita blok semuanya mulai dari atas sampai ke bawah. Jangan lupa klik F4 ya untuk mengunci kolom ini biar tidak bergeser. Fungsi F4 yaitu untuk mencegah ini tidak bergeser. Misalnya nanti akan kita lakukan drag atau copy paste ke kolom yang sebelahnya itu tidak bergeser. Oke, kemudian tadi diminta nama customer, berarti titik koma, ini nama customer itu berada di nomor urutan kolom kedua ya. Ini nomor pesannya nomor 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ini kalau tadi diminta nama customer, berarti ini nomor kedua. Dan titik koma, kemudian yang selanjutnya ring lookup yang selanjutnya yaitu apabila error itu 0 ya. Kalau ini harus diisi ya, kalau enggak nanti biar nggak muncul. Kenapa diisi 0 itu biar apabila tidak ada datanya dia akan kosong gitu ya. Oke, kemudian enter. Oke, di sini muncul ya. Kita lihat nomor pesanan 202, Pak, benar galuh. 202, oh benar galuh, ini namanya galuh. Oke, siap, kita tinggal copy ke bawah, klik 2 kali aja atau drag ya. Oke, 204 itu Yudi, kita cek lagi 204 Yudi, sudah benar. Oke ya, berarti sudah benar ini. Kemudian domisili karena tabelnya juga sama ya, di sini masuknya kolom vertikal, kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP ini kurung buka lookup value masih sama, nomor pemesanan titik 2, maaf, titik koma ya, kemudian tabel arraynya berapa, sama juga ini domisili ya, kita blok. Jangan lupa klik F4, titik koma lagi, domisili ini berada pada kolom yang keempat, jadi ini diisi ya 4 ya, titik koma lagi 0 kurung tutup, enter. Oke, Surakarta untuk 202 itu domisilinya di Surakarta, kita cek 202 ada di Surakarta. Oke ya, kita drag ke bawah sama. Oke, ini untuk 204 Jakarta misalnya, 204 Jakarta udah benar. Oke ya, sudah benar. Kemudian untuk lama pengiriman itu kita cek
ternyata di kolom vertikal tidak ada, aja di kolom horizontal. Berarti kita harus memakai rumus HLOOKUP ya, sama dengan HLOOKUP kurung buka lookup value, yaitu nomor pemesanan juga. Nah, mohon maaf, ini data, kita lihat dulu data referensinya itu di sini terteranya, yaitu kolom keterangannya kota ya, bukan nomor pesanan tapi kota. Kita ambilnya berarti yang bukan nomor pesanan tapi domisili ini, klik di sini, oke. Kemudian titik koma, tabel arraynya berapa. Nah, kita blok mulai dari sini ke samping, jangan lupa klik F4 titik koma. Nah, ini kalau tadi berapa kolom berapa dari kolom vertikal nanti, kalau sekarang baris keberapa dari kolom ini ya, baris kedua ya, baris pertama kota, baris kedua lama pengiriman. Berarti ini 2,0 ya. Oke, kita enter. Berarti ini 3 hari. Untuk Surakarta ini selama 3 hari, kita cek Surakarta 3 hari benar. Oke, siap. Kita copy ke bawah, Jakarta 1 hari, lihat Jakarta 1 hari. Oke, ini sudah benar ya. Jadi tadi sudah ada 16, ini 18 ya, 18 rumus untuk pengenalan Excel bekal dalam menghadapi tes administrasi ya, atau mau melamar pekerjaan ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada komen dan lain sebagainya bisa tulis di kolom komentar ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.